Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua berada dalam kondisi sehat walafiat dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang Allah curahkan buat kita semua. Salawat beserta salam kita mohonkan agar Allah curahkan buat uswah dan kedua kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, saudara sekalian, mahasiswa mata kuliah Geometri Transformasi, di pertemuan pertama kita membahas tentang perkenalan, kemudian juga introduksi kepada kuliah kita ini, terus sistem perkuliahan, kemudian juga aturan-aturan tentang kuliah Geometri Transformasi kita. Nah, pada pertemuan kedua ini kita akan masuk kepada materi 1, yaitu tentang fungsi. Jadi materi tentang fungsi ini adalah materi pengantar ya. Dan ini sebenarnya sudah saudara pelajari pada mata kuliah sebelumnya. Jadi bukanlah sesuatu yang baru. Oke. Mata kuliah Geometri Transformasi, materi 1 tentang fungsi. Apa itu fungsi? Apa pengertian dari fungsi? Nah, definisinya adalah misalkan A dan B dua buah himpunan tak kosong. Artinya himpunan A itu ada anggotanya, ada elemennya, himpunan B juga ada anggotanya. Fungsi dari A ke B adalah aturan yang mengaitkan setiap anggota A dengan tepat satu anggota B. Jadi kata kuncinya di sini, dia mengaitkan setiap anggota A dengan tepat satu anggota B. Itulah dia yang disebut fungsi. Ya, sorry. Oke. Itulah dia yang disebut fungsi. Apa aturannya? Nah, aturannya adalah setiap anggota A, jadi setiap anggota A harus habis terpasang dengan anggota B. Nah, kalau contoh yang di bawah ini tidak boleh. Tidak boleh membentuk cabang seperti berikut ini. Jadi kalau A himpunan asalnya dan B adalah kawannya, maka anggota A, satu anggota A tepat berpasangan dengan satu anggota di B. Setiap anggota A. Jadi nggak boleh ada yang tidak punya pasangan. Anggota A harus punya pasangan semuanya. Tapi pasangannya tuh adalah satu buah begitu. Tidak boleh bercabang seperti ini. Itu ya. Nah, berikutnya. Kalau kita lihat ilustrasi dari fungsi. Nah, coba kita lihat ya. Jika ada seperti ini, A adalah input, ini fungsinya, kotak hitam sebagai mesinnya, lalu B adalah outputnya, himpunan B adalah outputnya. Hal ini ditulis fungsi F memetakan dari A ke B, dibaca F adalah fungsi dari A ke B, A disebut domain, daerah asal, B disebut kodomain atau daerah hasil. Elemen A, anggota himpunan A disebut argumen, dan FA, anggota B disebut bayangan atau image dari A. Atau peta atau image bayangan ya dari anggota himpunan A yang A ini, A kecil ini. Himpunan RF di mana Y elemen B, di mana Y sama dengan Fx untuk suatu X anggota A disebut daerah jelajah atau daerah hasil atau rank dari fungsi F dalam B. Sekali lagi, ini domain daerah asal, ini kodomain daerah kawan. Nah, RF adalah daerah hasil. Bila S himpunan bagian, ini simbolnya himpunan bagian ya, subset. Jika S himpunan bagian dari himpunan A, atau juga bisa dibaca jika S termuat di himpunan A, maka himpunan Fs di mana Fs, S anggota S disebut bayangan atau image dari himpunan S oleh fungsi F.
Nah, ini dibaca hati-hati ya. Jadi S kecil anggota himpunan S, lalu Fs itu adalah bayangannya atau image-nya. Oke. Nah, lanjutannya seperti ini. Coba lihat. Ada contoh pertama, ada contoh kedua, ada contoh ketiga. Contoh pertama ini, apakah fungsi atau tidak? Ya, dia merupakan fungsi. Kenapa dia merupakan fungsi? Karena setiap anggota A punya kawan. Kawannya itu tepat satu buah di anggota B. Lihat, panahnya kan dari yang ini ke sini. Tidak ada yang bercabang. Yang ini bagaimana? Contoh yang kedua, ini bukan fungsi. Kenapa? Ada anggota di himpunan A yang mempunyai dua kawan. Jadi ada yang poligami nih di himpunan A ini. Lihat, yang nomor 3 ini poligami, dia punya dua cabang yang tidak boleh. Dan yang contoh ketiga ini juga bukan fungsi. Kenapa? Sebab ada elemen A yang tidak mempunyai kawan. Ini bukan poligaminya yang tidak boleh ya, tapi di kasus contoh ini tidak boleh dia punya cabang. Kalau poligami kan boleh ya secara aturannya. Nah, contoh yang ketiga ini juga bukan fungsi. Kenapa? Karena ada anggota A yang tidak punya teman, yang tidak punya kawan di anggota B. Jadi yang fungsi adalah ini. Setiap anggota A tepat memiliki kawan di anggota B dan dia satu kawannya tersebut. Lalu muncul pertanyaan, apakah boleh anggota B tidak punya kawan di A? Boleh ya, boleh anggota B tidak punya kawan di A. Yang tidak boleh itu yang A ini, yang domain. Jadi semuanya harus punya pasangan. Yang A ini. Nah, bagaimana dengan grafik fungsi? Mari kita lihat. Misalkan F adalah fungsi dari A ke B. A ini himpunan, B juga himpunan. Grafik fungsi F adalah himpunan pasangan terurut A, FA, di mana A anggota himpunan A. Nah, apa maksudnya pasangan terurut? Himpunan pasangan terurut. Apakah Anda tahu pasangan terurut? Pasangan terurut itu maksudnya adalah dia pasangan yang elemen-elemennya itu berurutan begitu. Jadi maksudnya dia ada aturan. Jadi kalau ini A, maka pasangannya apa? FA, seperti itu. Nah, dari contoh akan lebih paham ya. Gini. Misalkan himpunan A terdiri dari anggotanya 1, 2, 3. Himpunan B anggotanya 1, 2. Fungsi F didefinisikan sebagai F1 sama dengan 1. F2 sama dengan 2, F3 sama dengan 1. Maka grafik fungsi F dapat digambarkan sebagai berikut. Lihat, ini yang himpunan A adalah 1, di sini ya. Nih, 1, 2, 3. Sedangkan himpunan B anggotanya adalah 1, 2. Nah, yang pasangan terurut tadi, kalau A-nya 1, ini kan FA, jadi kalau A-nya 1, kalau A-nya 1, maka FA-nya juga 1. Berarti ini dia. Kalau A-nya 1, FA-nya berarti yang di B ini juga 1. Ini dia titiknya. F2 sama dengan 2. Artinya kalau A-nya 2, ini ya, ketika A-nya 2, ini kan A nih yang di dalam nih. Ketika A-nya 2, FA-nya juga 2. Berarti ketika A-nya 2, di sini, FA-nya juga 2. Ini dia titiknya. Terus yang ketiga, ketika A-nya 3, FA-nya 1. Berarti ketika 1, 2, 3, di sini ya. Ketika A-nya 3, FA-nya 1. Ini 1. Maka titiknya di sini. Oke. Nah, berikutnya. Contoh fungsi ya. Ini ada beberapa contoh fungsi. Kita perhatikan satu persatu ya, contoh ini. Sebentar. Fungsi kuadrat F adalah fungsi dari R ke R. Ini berarti dari bilangan real ke bilangan real. Bilangan real, coba kalau ada yang tidak paham bilangan real apa, coba googling apa itu bilangan real. Di mana
di mana fx adalah fungsi x kuadrat tambah x tambah 1. Nah, apa maksudnya? Kenapa ini dikatakan fungsi? Ayo, kenapa? Jadi kalau yang ini dikatakan fungsi nomor 1 ini, kalau kita ambil R-nya 1, coba lihat, ketika X-nya 1, maka 1 kuadrat ditambah 1 ditambah 1 sama dengan 3. Berarti F1 sama dengan 3. Nih. Berarti F1 sama dengan 3. Oh, tidak bagus ya, sorry. Nggak usah. Berarti F1 sama dengan F1 sama dengan 3. Berarti nanti pasangan terurutnya adalah 1,3. Kalau F-nya 2, berarti nanti 2 pangkat 2, 4 tambah 2, 6 tambah 1, 7. 2,7. Kalau min 1 berarti 1 dikurang 1, 0 tambah 1, 1. Jadi min 1,1. Kalau Anda lanjutkan mengeceknya, maka ini akan 1-1 dia. Maksudnya itu pasangannya berurut 1-1, tidak ada yang bercabang ketika kita ambil angka X-nya ini. Fungsi nilai mutlak F di mana R memetakan ke R positif. Jadi bilangan real positif, ini R positif ini adalah R bilangan real positif. Berarti mulai dari 1, 2, 3 dan seterusnya. Di mana fungsi ini ditulis juga Fx yaitu mutlak X. Ini syaratnya. Nah, ketika seperti ini maka kita ambil berapapun X yang kita ambil dia akan memenuhi dua syarat ini. Nah, coba cek apakah benar demikian. Jadi syaratnya fungsi itu setiap anggota himpunan asal, ini berarti himpunan asalnya daerahnya bilangan real, himpunan asalnya juga bilangan real. Nah, kalau dia bilangan real, dia dipastikan memiliki kawan satu buah kawan di daerah hasil, di daerah kawan atau di kodomain. Nah, contoh yang ketiga, misalkan A adalah himpunan semua negara di dunia dan B adalah himpunan semua kota di dunia. Maka F adalah fungsi dari A ke B di mana Fx adalah ibu kota negara X. Jadi kalau X-nya Malaysia, maka Fx-nya adalah Kuala Lumpur. Kalau X-nya Inggris, maka Fx-nya adalah London. Dan pasti ini adalah fungsi sebab tidak ada negara yang ibu kotanya 2 buah. Pasti 1 kan? Nah, jadi apapun X yang kita ambil, pasti dia punya ibu kota 1 buah. Jadi kalau F Indonesia berarti sama dengan Jakarta. F Filipina sama dengan Manila begitu. Nah, itu nomor 3. Untuk nomor 4, misalkan A adalah himpunan semua buku di perpustakaan dan diberikan perintah diberikan buku B dan hitung banyak tanda koma pada buku B tersebut. Ini mendefinisikan sebuah fungsi F dari A ke Z positif di mana Fx sama dengan banyak koma yang ada pada buku X. Nah, ini contoh lain lagi nih ya. Misalkan A itu adalah himpunan semua buku di perpustakaan. Lalu F-nya itu yaitu diberikan buku B dan hitung banyak tanda koma pada buku B tersebut. Jadi kita pasti setiap buku itu punya tanda koma ya. Dan dia pasti satu buku itu ada temannya nanti di Z positif. Bilangan bulat positif. Z itu bilangan bulat. A itu himpunan semua buku di perpustakaan, berarti daerah asalnya adalah semua buku di perpustakaan, daerah kawannya adalah bilangan bulat positif. Z itu bilangan bulat positif. Lalu yang kelima, misalkan A adalah himpunan semua string bit dan B adalah himpunan bilangan bulat positif. Fungsi F memetakan dari A ke B di mana Fs adalah banyaknya bit 1 pada string S. Bila S sama dengan 1001101, maka Fs sama dengan 4. Nah, ini mungkin agak perlu pengertian bagi Anda ya. Kalau di aplikasi komputer itu di bahasa pemrograman ada string namanya ini string, kumpulan angka-angka yang disusun ini.
dan dia terdiri dari 1, 0, 1, 0 begitu ya. Nah, ini contoh 5, mungkin kalau tidak begitu paham ya tidak masalah. Karena ada istilah-istilah yang tidak familiar bagi kita. Yang keenam, bila fs sama dengan posisi bit 1 pada string S, string yang ini, apakah f merupakan fungsi? Ya. Nah, coba cek nanti. Nomor 5 dan 6 ini tidak masalah kalau kurang paham karena istilah-istilahnya ya. Untuk kesempatan sekarang. Boleh di googling dulu di internet nomor 5 dan 6 ini istilahnya tersebut, lalu coba pahami. Oke. Nah, ini contoh lain dari ini ya. Sekarang kita lihat operasi aljabar fungsi. Jadi operasi aljabar itu kan terdiri dari penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian ya. Nah, operasi aljabar pada fungsi. Misalkan f dan g fungsi dari A ke B. Maka fungsi f tambah g, c kali f dan f kali g didefinisikan oleh f tambah g x itu artinya fungsi fx ditambahkan dengan fungsi gx. Kalau c fx itu artinya c fx, c itu konstanta ya. Kalau f dikali gx berarti fungsi fx dikali fungsi gx. Contohnya, fungsi f dan fungsi g adalah fungsi dari dari bilangan real ke bilangan real. Di mana fx itu adalah x kuadrat dan gx adalah x kurang x kuadrat. Maka diperoleh fungsi f tambah gx sama dengan x. Kenapa? Nah, coba tambahkan ini. Tambahkan x kuadrat ditambah x dikurang x kuadrat. Berarti kan nanti x kuadratnya habis, tinggal x kalau tambah. Kalau perkalian bagaimana? F dikali g berarti ya dikalikan saja. X kuadrat dikali dengan ini, x kurang x kuadrat. Berarti x kuadrat dikali x berarti x pangkat 3 dikurang x kuadrat dikali x kuadrat berarti x pangkat 4. Fungsi f dan g dikatakan sama jika domain dan kodomainnya sama. Dan fx sama dengan gx untuk setiap x dalam domainnya. Jadi kalau dua buah fungsi dikatakan sama jika daerah asal dan daerah kawannya sama. Dan ketika fx itu sama dengan gx untuk setiap x dalam domainnya. Maka lihat ini. Apakah fungsi fx sama dengan x kurang 2 dan gx x kuadrat kurang 4 per x tambah 2 itu sama? Apakah sama? Coba Anda cek ya. Apakah sama dia? Nah, caranya bagaimana? Ya udah, misalkan 1 gitu ya. Kalau mengeceknya dengan melihat berbagai macam contoh secara sederhana ya. Bisa kita lihat kalau dia 1 ini jadi 1 kurang 2 min 1. Kalau ini 1 dikurang 4 min 3. 1 ditambah 2 3. Min 3 per 3 sama dengan min 1. Sama ya dengan yang tadi. Tapi coba angka-angka yang lain kalau dalam bilangan real. Nah, ini untuk diselidiki ini ya, yang nomor ini. Oke. Kita lanjutkan terlebih dahulu ke jenis-jenis fungsi. Nah, inilah yang akan berguna juga bagi Anda nanti ketika membahas tentang transformasi ini. Maka jenis yang pertama adalah fungsi satu-satu atau injektif. Fungsi f dikatakan satu-satu atau injektif jika dan hanya jika fx sama dengan fy, maka x sama dengan y. Jika fx sama dengan fy, maka x sama dengan y. Atau x sama dengan y, maka fx sama dengan fy. Bila kita dapat menunjukkan bahwa kuantor berikut ini benar, jadi kuantor itu ini ya, setiap kalau ini. Yang A terbalik ini dibaca setiap. Setiap x dan setiap y, fx sama dengan fy, maka x sama dengan y.
Atau untuk setiap X dan setiap Y. Nah, untuk setiap ini ya, kita ulang ya. Untuk setiap X dan setiap Y, Fx itu sama dengan Fy, maka X sama dengan Y. Atau untuk setiap X dan setiap Y, X sama dengan Y, maka Fx sama dengan Fy, maka fungsi F disimpulkan sebagai fungsi satu-satu atau injektif. One to one. Satu-satu. Jadi kalau nama lainnya ini fungsi satu-satu atau fungsi one to one atau fungsi injektif. Namun bila ada X dan Y dengan X tidak sama dengan Y tetapi Fx sama dengan Fy, maka F tidak satu-satu. Nah, contohnya itu berarti seperti ini. Ini ya, ini anggota domain memiliki pasangan di kodomain. Masing-masing memiliki pasangannya satu dan itu berbeda, tidak ada yang sama di sini. Nah, walaupun ada yang tidak punya pasangan, tidak masalah. Yang penting kalau fungsi injektif itu adalah setiap anggota A punya pasangan di B dan pasangannya itu berbeda. Tidak ada yang sama. Maka ini disebut fungsi satu-satu. Sedangkan kalau yang ini bukan fungsi satu-satu. Karena yang nomor 1 ini pasangannya ke ini. Nomor 2 juga ke sini gitu. Jadi dia ada pasangannya yang sama gitu. Walaupun ini juga merupakan fungsi, tapi dia bukan fungsi satu-satu. Nah, ini contoh. Diberikan fungsi F dari A, B, C, D ke fungsi 1, 2, ke himpunan 1, 2, 3, 4, 5. Lalu aturan fungsinya adalah ketika FA sama dengan 4, FB sama dengan 5, FC sama dengan 1, dan FD sama dengan 3, merupakan fungsi injektifkah dia? Karena tidak ada anggota B yang mempunyai pasangan ganda, maka pasangan ganda pada A, maka fungsi tersebut adalah fungsi satu-satu atau fungsi injektif. Lihat, tidak ada yang sama pasangannya ya. Jadi kalau A dipasangkan ke 4, B dipasangkan ke 5, C dipasangkan ke 1, D dipasangkan ke 3. Semua anggota A memiliki satu pasangan, berarti dia adalah fungsi. Lalu pasangannya itu berbeda, tidak ada yang sama. Maka dia fungsi satu-satu. Sekarang yang ini, apakah fungsi F memetakan bilangan real ke bilangan real dengan Fx sama dengan X kuadrat adalah fungsi satu-satu? Apakah menjadi fungsi satu-satu dia? Tidak ya, dia bukan fungsi satu-satu. Kenapa? Kalau diambil X sama dengan 1 dan Y sama dengan min 1, diperoleh Fx sama dengan Fy, yaitu 1. Jadi ada X, Y dengan X tidak sama dengan Y, tetapi hasil pemetaannya sama. Itu ya, coba lihat. Kalau diambil X sama dengan 1, berarti 1 kuadrat sama dengan 1. Berarti F1 adalah 1. Kalau kita ambil Y min 1, nih ya, min 1, maka min 1 kuadrat berapa? 1 juga kan? Nah, jadi dari 1 dan min 1 memiliki pasangan yang sama, maka dia tidak satu-satu. Contoh yang ketiga. Apakah fungsi dari R ke R ini, Gx sama dengan X tambah 5 ini adalah injektif atau satu-satu? Maka kita ambil sembarang X dan Y dengan X tidak sama dengan Y. Lalu kita peroleh X tambah 5 tidak sama dengan Y tambah 5. Lalu 5-nya kita hilangkan, maka X tidak sama dengan Y. Sehingga Gx tidak sama dengan Fy. Ini G-nya nggak ada nih ya, berarti Fy di sini. Sehingga bukan F nih ya, ini maksudnya F-nya yang tidak ada, G ini GY maksudnya. Sehingga Gx tidak sama dengan GY. Kalau dia tidak sama, jadi G injektif.